Ada, Kak, bentar. Soal kepercayaan atau estimasi interval rata-rata ini yang maksudnya. Jadi estimasi interval rata-rata yang ukuran sampelnya kecil. Ukuran sampel kecil itu di bawah 30 ya. Jadi kalau di bawah 30 tidak bisa ditentukan intervalnya menggunakan distribusi normal. Nah, sekarang intervalnya menggunakan distribusi Choudin T. Nanti kita ajarkan bagaimana cara menentukan probabilitas yang berdistribusi Choudin atau T ya. Memang rumusnya sama ya, cuma diganti yang tadinya normal menjadi T gitu. Nah, sekarang dampaknya apa kalau dibawa ke T? Tentunya kalau T itu lebih lebar ya dibandingkan dengan normal. Kalau dibawa ke normal lebih sempit intervalnya. Jarak intervalnya lebih sempit, sedangkan dibawa ke Choudin itu lebih melebar gitu. Nah, itu jadi kerugiannya di situ kalau informasi yang kita dapatkan kurang. Jadi kalau informasinya kecil ya, jadi kalau misalnya ukuran sampelnya kecil, yang jelas akan berdampak dalam perhitungan intervalnya juga nanti. Karena Choudin itu cenderung penentuan intervalnya melebar. Tapi melebar itu tidak terlalu jauh gitu, jauh sekali enggak ya. Sesuai dengan tingkat keyakinannya. Jadi kalau kita ambil tingkat keyakinan lebih besar, tentunya yang kriteria dari penentuan interval itu adalah intervalnya panjang intervalnya pendek ya, yang tingkat keyakinannya tinggi kan itu ya kriterianya. Nah, untuk mencapai itu tentunya berkaitan dengan ukuran sampel. Kalau ini kan nggak bisa direkayasa, ada sampelnya kecil ya. Kalau perbesar ya dibawanya nanti ke normal. Karena normal itu sebetulnya ya kalau kita eh, amati lagi, ternyata normal itu adalah kayak dengan informasi. Ya. Nah ini sebetulnya kecil yang dijadikan patokan 30 itu ini adalah kesepakatan sebetulnya, bukan teori ya. Kalau kita praktekkan secara teori, belum tentu bahwa ukuran sampel 30 itu bisa dibawa ke normal, belum tentu sebetulnya. Nah, se, se, apa, harusnya kita harus lebih bijak dalam penentuan distribusi ini ketika kita dapatkan data yang ukurannya pas 30 gitu. Karena itu harus dicek ya, dicek bagaimana cara mengeceknya, yaitu cara mengeceknya dengan menggunakan eh, grafik ya, grafik dari data yang kita amati. Nah, kalau data yang kita amati berbentuk mirip seperti gunung gitu ya, berbentuk gunung, maka bisa dikategorikan normal. Tapi kalau misalnya acak-acakan, ya nggak bisa. Gitu. Walaupun ukuran sampahnya udah di atas 30, Pak Hedi ini saya ukuran sampah 50, tapi nggak normal gimana? Bisakah kita membawa distribusi normal untuk kedepannya? Ya tentunya kita juga harus bijaksana ya. Kalau di situ wajahnya udah nggak normal, mana mungkin dipaksakan normal kan gitu, walaupun ukurannya 50. Nah, sebetulnya sambal ukuran 30 kenapa dijadikan acuan gitu? Karena begini, sampah itu kan mahal ya. Kalau kita data itu ukuran data tuh makin besar makin mahal sebetulnya. Jadi kita tidak mudah untuk mendapatkan data, apalagi data pengamatan yang berkaitan dengan engineering gitu ya. Yang kemarin aja Pak salah satu dari sipil yang melakukan penelitian membandingkan prototipe bambu dan kayu ya satu data itu bisa hampir keluar sampai puluhan juta gitu, satu data ya. Jadi kalau misalnya dia dapat 16 tuh udah keluar sekian ratus juta. Nah, kalau misalnya datanya mau mencapai di atas 30, berapa duit yang harus dikeluarkan ya? Terlalu mahal ya gitu. Jadi kalau datanya memang sudah tidak ada
tidak memungkinkan kita bisa dapatkan, ya kita bisa batasi di bawah 30 atau di atas 30. Bolehlah di atas 30, di bawah normal, di bawah 30 tidak bisa dibawa ke normal. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Ya tentunya ada teorinya kan, kalau tidak normal ya harus pakai teori ini. Kalau normal pakai teori ini kan gitu ya, masing-masing. Eee, Kayak ini kan, ketika kita menentukan intervalnya, eee, ketika si datanya di bawah 30, dibawanya ke student T ya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan melalui sebuah contoh bagaimana cara menghitung distribusi T. Sudah dicatatnya belum? Belum, Pak. Oh, sok catat dulu ya, sambil nunggu teman kita yang belum masuk.
Sudah catatnya? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini kalau kalau kita terjemahkan dari soal ini kan sebetulnya kelihatan rancu gitu. Rancunya apa? Apakah bisa diwujudkan gitu ya? Masalahnya gini kan, eee, di sini ada asumsi bahwa kandungan daging berdistribusi normal. Nah, ini kebanyakan salah tafsir ya ke mahasiswa itu. Kalau diberikan soal ini, lantas dia menggunakan distribusi normal. Bukan. Tapi persyaratan untuk masuknya ke distribusi normal itu harus ukuran sampah di atas 30. Di sini kan cuma 29. Ya. Nah, kan kemarin Bapak udah pernah jelaskan bahwa eh, tiap pengukuran itu berdistribusi normal. Nah, kemudian kalau ditentukan rata-ratanya normal juga kan gitu ya. Nah, sebenarnya asal-usulnya ke situ. Nah, normal kalau ukuran sampelnya di atas 30 kan udah kesepakatan. Tapi kalau ukuran sampelnya di bawah 30 nggak bisa dibilang normal. Di bawahnya ke student. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jangan dibawa ke distribusi normal ya, tapi dibawa ke distribusi student. Ya, ya sebetulnya sampelnya adalah distribusi normal gitu ya. Tapi karena di sini ukurannya di bawah 30, maka tidak bisa dibawa ke distribusi normal untuk perhitungannya. Nah, kok begitu ribet ya? Berarti kalau nanti kalau di lapangan kita harus ngecek dulu pengukuran daging sapi yang berdistribusi normal gimana gitu ya. Karena kan kalau mengecek itu kan harus menggunakan data kan gitu ya. Nah, jangan jangan diputar balikan ke situ. Susah nanti ya kalau di situ diputar balikan. Tapi dalam praktek ya, kalau Bapak melakukan praktek ya di lapangan, ini salah satu contoh aja ya, contoh yang pernah Bapak lakukan, bisa nanti bisa Bapak share. Mudah-mudahan, oh ada nih, tuh, tuh kan, ada nih.
Ini kelihatan wood-nya? Kelihatan. Ya, ini sebetulnya Bapak disuruh melakukan estimasi dari diameter cincin yang ada di gedung C. Tapi di sini mau menaksir apakah alat ukur yang digunakan untuk menghitung cincin itu adalah bagus atau tidak kan gitu. Ini saya mau tanya, alat ukur digital ini pernah dipakai nggak di sipil? Belum pernah kayaknya, Pak. Belum pernah. Udah Iya, Pak, mahal belum. dibeli itu. Belum pernah dipakai sampai sekarang. Ya. Jadi tinggal ditempelkan aja di dalam kolom itu ya. Pada kolom kolom beton itu yang ada di gedung. Terus nanti di situ akan terbaca ukurannya. Belum pernah praktek itu. Belum, Pak. Oh ya. Nah, makanya sama Bapak itu di apa? Ditafsirkan bahwa errornya cukup tinggi gitu ya. Akan dibandingkan dengan apa? Aslinya gitu. Nah, sebetulnya ini adalah menentukan interval, gampang aja sebetulnya ya. Nah, dia lakukan pengukuran di beberapa kolom di gedung C. Nah, kemudian Bapak plot dulu wajahnya seperti ini. Kelihatan di apa? Di gambar kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, wajahnya ini kan acak-acakan banget gitu. Padahal ukuran sambal sudah sampai 50 tuh. Bapak pakai 50, tapi belum belum mencapai wajah yang Bapak inginkan. Nah, karena pengukuran ini tidak terlalu mahal ya. Jadi artinya biaya untuk melakukan pengukuran itu cukup murah gitu ya. Ya cuma tinggal nempelkan aja, tinggal nyuruh pesuruh untuk nempelkan di apa di kolom-kolom itu. Sehingga di sini ditambah ukurannya jadi 141. Jadi seperti ini wajahnya, kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, udah kelihatan begini ya. Nah, berarti ini udah kayak informasi sehingga dengan wajah seperti ini Bapak bisa menafsirkan, oh alat itu nggak bisa dipakai untuk kegiatan praktek mahasiswa sipil. Kesimpulannya ke sana. Jadi error yang terbaca di apa di alat itu sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya di situ aslinya 16 milimeter, nah di sana terbacanya di atas 16, bisa 17, bisa 18 kan gitu. Nah, sebetulnya Bapak belum mengasih saran dulu juga gitu ya. Sebetulnya itu dibawa ke orang elektro itu. Mungkin orang elektro bisa mengubah apa nolnya itu di mana gitu ya. Tapi kan agak susah itu digital itu. Ya udah pakai metode digital ya susah juga kayak gini ya alat tensi itu. Alat tensi atau apakah sesuai atau tidak itu kan nggak susah juga gitu. Berangkat dari nolnya. Beda dengan timbangan kan. Kalau timbangan kan bisa kelihatan, tinggal diputer-puter nolnya di mana gitu ya. Ketika kita apa ditimbang di situ kok tiba-tiba 80 gitu, padahal kita 70. Oh berarti berarti di situ titik awalnya kesalahannya dalam jarum penentuan titik awal. Tinggal diputar. Tapi kalau digital mah susah gitu ya. Nah itu. Sehingga sampai sekarang nggak bisa dipakai kan alat itu. Jadi kamu belum pernah pakai itu kan? Belum, Pak. Iya, ya nggak apa-apa. Ini adalah salah satu sumbangan dari statistika, ya pemahaman ini. Kita masuk lagi ya ke materi ininya. Dulu itu yang ngerjakan saya sama Bu Lili almarhum ya. Kamu kenal Bu Lili? Kayak Belum ya? belum, Pak. Belum pernah diajak. Oh ya, berarti udah meninggal beliau tuh. Waktu itu sama Bu Lili. Apakah ini layak untuk dipakai untuk praktikum mahasiswanya sangat di apa nggak tidak layak gitu kalau menurut saya nggak bisa dipakai.
Subahal alatnya itu. Jadi tinggal nempelkan aja di dinding sehingga bisa ditaksir diameter cincin yang di dalam kolom itu. Bisa dihitung. Nah, balik lagi ke materi ini. Bapak udah merubah ini enggak? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Belum, Pak. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya, ukuran data diperbesar tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, ya udah aja, naikin aja. Ambil aja ratusan sampai wajahnya betul-betul berwajah gunung seperti yang Bapak tampilkan tadi. Ya, karena itu tidak mahal, ya udah. Pak Edi, ini saya bisa ngukur lagi ya, silakan. Setelah diukur, ternyata wajahnya seperti itu. Dan itu sebetulnya ilmiah ya, saya juga heran. Kenapa kalau ukuran sampah diperbesar, nah, maka distribusinya itu akan berwajah seperti itu. Nah, sebenarnya secara matematik bisa dibuktikan gitu ya. Dibuktikan ada yang disebut dengan dalil limit pusat. Jadi semakin besar ukuran sampel, maka wajah data itu akan mengarah ke distribusi normal. Udah seperti itu namanya ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada distribusi student kan? Kelihatan? Nah, T alfa per 2, nah ini apa? Ini adalah derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini rumusnya adalah ukuran sampel dikurangi 1. Jelas? Ya. Jelas, Pak. Kamu sudah bisa lihat tabel statistiknya? Coba kita lihat sama-sama yuk. Derajat kebebasan dikurangi 1. Sebentar. Tabel statistik. Bapak udah ngirim tabel statistik kan? Sudah, Pak. Iya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, udah kelihatan sekarang? Seri yang baru? Sudah, Pak. Iya. Kemarin kan distribusi binomial ya. Sekarang normal sudah. Kemudian student. Student itu mirip dengan distribusi normal. Wajahnya persis gunung sebetulnya. Apa bentuknya melebar. Nah, di sini kelihatan nggak? Nah, di sini kan T alpha. Jadi ngitungnya gini, kalau student itu menghitungnya luas daerah ke kanan. Ngerti? Jadi di bagian ini yang hitung. Nah, saya perbesar, kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Nah, berarti bagian ini yang dihitung. Ya. Nah, ini bagian ini yang dihitung. Nah, ke kanan. Ini adalah T alpha. Gitu ya. Koma, derajat kebebasan. Nah, ini derajat kebebasan ini. Kelihatan nggak derajat kebebasannya? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Nah, Iya, Pak. Nah, di sini si alfanya T berapa? Nah, kan kita mau nyari yang bawahnya ini ya. Nah, yang di bawah ini, kemudian ini alfanya. Kalau yang alfanya adalah 0,4 atau 4%, 40%, 0,4, kemudian derajat kebebasannya misalkan 4, maka
Yang di bawah ini adalah 0,271. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Ini kan sini ya. Ini 0,4. Nah, yang ini 2,71. 0,271. Syaratnya apa? Derajat kebebasannya di sini 4. Gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan T 0,4, derajat kebebasannya adalah 4. Berapa? 0,271. Jelas? Itu. Jadi ngitungnya adalah ke kanan aja. Baik, sekarang saya jelaskan. Nanti di dalam praktek seperti apa? Ya, dalam praktek gini ya, dalam praktek. Kalau prakteknya misalkan katakanlah saya pakai di sini aja ya. Biar saya nggak usah kemana-mana. Kelihatan? Nah, misalnya diambil tingkat keyakinannya berapa? 99% misalkan. 99%. Berarti kanan kiri berapa nih? 0,5. 0,05%. Kan gitu ya? Ini 0,5%. Itu kan ya? Nah, nanti kita cari yang bawahnya ini. Bawahnya ke sabaraha. Nah, ini ke sini. Berarti lihat di tabelnya yang ini kan? Dan ini adalah T 0,5% gitu ya. Kemudian derajat kebebasannya misalkan 10 gitu ya. Kalau 10 berarti kemudian 0,5% yang mana nih? 0,5% berapa? Kalau dibuat desimal. Gini aja dulu. Yang ini aja dulu, 90% aja misalkan ya. 90% berarti di sini 5% kan? Ya, Pak. Ini juga 5%. Kan rumusnya T gini, T alfa per 2, T alfa per 2, koma, derajat kebebasan kan? Nah, si alfanya T ini kan? Alfanya T 90% ini alfanya kan? Oke, alfanya 90%. Bukan. Ini 1 min alfa. Ini 1 min alfa. Kan totalnya T1. Ini adalah alfa per 2. Yang 5% ini alfa per 2. Jadi T 5%, kemudian derajat kebebasan 10. Kalau 5% dibuat desimal, 5% berapa? 0,05 kan? Betul nggak? Ya, betul. Nah, nanti kamu cari alfanya yang 0,05. Kelihatan ini? Ini di sini kan? Lihat, Nah, Pak. derajat kebebasannya ini 10. Nah, pasangan ini yang diambil. Berapa? 1,812. Ini harganya. Jelas, bisa dipahami. Tok, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan. Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Oke, balik lagi ke presentasi awal.
Ini memang agak sedikit berribet ya kalau di daring itu. Beda dengan luring. Nah, nanti di sini derajat kebebasannya kurangi 1 kan. Jadi kalau kita gambarkan, nah, ini ini ke sini, ini 1 min alfa ya. Nah, ini dia probabilitasnya alfa per 2. Ini alfa per 2. Kenapa yang dicari cukup di kanan? Karena kiri kanan kan yang satu positif, yang satu negatif. Udah sama aja kan karena eh, gambar ini kan simetri. Ya, ke kanan, kalau ke kanan 2, ke kiri juga min 2. Betul nggak? Nah, ini yang di bawahnya adalah T alfa per 2, derajat kebebasan. Oke, yuk kita praktek sekarang. Seorang quality control meneliti 29 pak daging sapi diklaim mengandung lemak di bawah 5%. Ini ya tanya. Jadi dagingnya adalah 95% kan gitu. Ya. Jadi bahwa daging sapi yang akan dijual itu dagingnya itu 95%. Nah, kemudian dilakukan penelitian. Penelitian dari 20 sampel ini ya. 29 ternyata rata-rata sampel kandungan daging sapi segini dengan standar deviasi 0,8%. Jika diasumsikan kandungan daging sapi berdistribusi normal, jadi jangan sampai ditafsirkan rata-ratanya normal, ya jangan, karena di sini ukuran samanya 29, rata-ratanya adalah student. Buatlah interval prediksi 99% untuk hasil pengukuran kandungan daging pada 1 kali pengukuran berikutnya. Nah, ini 99% yang mana nih? Jadi ini 99%. Berarti ke kanannya berapa? 0,5%. Ini 0,5%. Ya. Ini kalau dibuat desimal jadi berapa? 0,005 ya. Ngerti nggak? Ya, Pak. Kan per 100. Jadi per 1000 ya. Nah, yang Ya, kita Pak. cari di sini teh nilai ininya, nilai bawahnya. Jadi di sini adalah T 0,5%. Berapa derajat kebebasannya? Derajat kebebasannya berapa? Ayo, siapa yang bisa? Berapa? Yang keras nggak kedengaran. 28. 28, betul. Kan N-nya N-nya tuh berapa? Jadi derajat kebebasan kan N dikurangi 1. N-nya 29 kurang 1 berapa? 28. Tulis di sini 28. Ya. Nah, sekarang kamu lihat di tabel. Tok, lihat di tabel berapa? Tabel statistik. Bentar, Bapak lihat ya. 0,05 berapa? Derajat kebebasan 28. Ya, 2,763. Semua harus bisa ya. 2,673. Kalau di sini berapa? Tinggal negatifkan. Ini kan di sini di tengah-tengahnya kan 0. Min 2,673. Betul? Ya, tapi dalam praktek ini nggak usah dihitung. Udah ketemu ini kan tinggal masukkan ke rumus. Ya. Nah, ini pakai rumus ini kan. Rata-ratanya teh berapa tadi teh? 96,2 dikurangi T alfa per 2, 2,673. Simpan bakunya 0,8% ya dalam satuan persen. N-nya akar 29. Ini jadi mu. Kemudian di kanannya adalah 96,2 dikurangi. Kalau ditambah 2,673. Kali 0,8 dibagi akar 29. Sok, saudara, pakai kalkulator.
Mhm, terus? Mhm. Oh, yang nyebutnya? Ya siap, nanti Bapak catat ya. 2,6, oh 2,763, 2,763 bukan 673. Ini ya? Oh, berapa? Pakai kalkulator. Yang sebelah kiri 95,79, Pak. 95,79%. Yang kanan? Yang kanan berapa? Yang kanan 96,61, Pak. Nah, apa artinya? 99% kandungan daging sapi terletak, ya, kandungan daging pada apa? Pada perusahaan tersebut adalah 95,79 sampai 96,61. Jadi kalau kita melakukan pengamatan lagi berulang-ulang, akan tetap dijamin akan terletak di situ dengan tingkat keyakinan 99%. Pak, saya mah ngukur nggak segitu, Pak. Ya itu yang 1%-nya. Ngerti? Ya. Ngerti, Pak. Pak, saya mah ngukurnya dari hasil penelitian saya nggak masuk segitu 95% misalkan atau 94%. Nah, berarti yang 94% itu adalah masuk ke kumpulan yang 1%. Jadi 1% itu udah errornya. Ngerti? Ngerti, Pak. Jadi dengan tingkat keyakinan 99%, nah, maka interval rata-rata daging sapi, kandungan daging sapi pada perusahaan tersebut adalah sekian sampai sekian. 95,79 sampai 96,61 misalkan. Nah, kalau misalnya disebut layak ya karena di sini kandungan dagingnya cukup tinggi, itu layak gitu. Tingkat keyakinannya harus disampaikan 99%. Kalau tingkat keyakinannya misalkan 80% gimana? Ya, itu mah tinggal kamu melakukan pilihan. Mau nggak 80%? Masih ada errornya adalah 20%, cukup tinggi. Biasanya kita mengambil error itu jangan sampai setinggi itu ya. Jadi kalau kesalahannya ya 1%, 10% udah. Toleransi di dalam statistik itu error itu sampai 5% toleransinya. Jadi kalau di atas 5% sudah diragukan kan gitu. Jadi interval prediksi itu biasa sampai 95% ya. Tapi ada juga, Pak gimana kalau 90% ya nggak apa-apa. Cuma 90% itu 10% itu adalah masuk ke kategori itu. Sehingga kalau kita melakukan pengukuran berulang, maka ketercapaian yang di luar interval itu bisa terjadi dengan kemungkinan 10%. Ya, ya juga cukup tinggi ya 10%. Jelas bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, berikutnya adalah interval beda rata-rata. Nah, ini tujuannya kita bisa melakukan membandingkan. Jadi ada dua populasi, ya. Jadi ini populasi pertama,
Ini populasi pertama. Ini adalah populasi kedua. Ya, kita mau bandingkan mana yang paling bagus populasi pertama dengan populasi kedua. Misalkan di sini kita membandingkan ban mobil buatan Polban dengan ban mobil buatan perusahaan X. Terbagus yang mana? Gitu kan gitu ya. Nah, itu tujuannya ke sana. Jadi nanti di sini ada populasi pertama itu ada rata-rata pertama, kemudian ada simpangan baku yang pertama. Di sini ada mu2, kemudian simpangan 2. Ya. Nah, dari masing-masing populasi ini kita ambil sampel. Ya. Sampel. Kemudian di sini juga kita ambil sampel. Katakanlah di sini dari sampel ketemu rata-rata pertama, simpangan baku pertama. Di sini sampel yang kedua, simpangan baku kedua. Ya, itu. Nanti kita akan bandingkan mana yang terbaik. Nah, nanti dalam yang terbaik itu kita akan menghasilkan sebuah interval mu1 min mu2. Terletak di antara, misalkan di sini katakanlah A sampai dengan B. Itu ya. mu1 min mu2. Nah, di sini ada beberapa penafsiran. Kalau A-nya positif, B-nya positif, maka mu1 min mu2 lebih besar 0 kan ya. Jadi mu1 lebih besar dari mu2. Kesimpulannya apa? Populasi pertama lebih baik. Lebih baik dari populasi kedua. Tapi jangan diartikan bahwa mu1 lebih besar dari mu2 itu selalu lebih baik. Tergantung yang kita ukur. Kalau kita ukur misalkan adalah tingkat keausan ban mobil. Nah, tentunya yang paling bagus yang tingkat keausannya kecil kan? Betul nggak? Bisa Iya, dipahami? Pak. Iya. Jadi bisa aja populasi, jadi saya nggak akan simpulkan. Jadi kalau misalnya di sini mu1 lebih besar mu2, tergantung dari, jangan disimpulkan langsung aja. Nanti kita lihat dulu. Kalau di situ adalah tingkat keausan ban misalnya gini, tingkat keausan ban diukur pakai kilometer misalkan. Dari buatan Polban misalkan 80.000 kilometer baru aus. Kalau dari perusahaan X 70.000 kilometer baru aus, ya. Mana yang lebih baik? Berarti yang 80.000 kilometer kan, betul nggak? Jadi populasi pertama lebih bagus dari populasi yang kedua. Nah, misalnya kita membandingkan sungai A dengan sungai B, kandungan merkurinya misalkan. Di sungai A kandungan merkurinya sekian, di B kandungan merkurinya sekian. Nah, kita pilih yang kandungan merkurinya yang besar yang kecil. Yang bagus. Kecil. Yang kecil, Pak. Iya. Jadi tergantung yang kita amati ya. Jadi kita harus hati-hati dalam membandingkan ini. Kalau misalnya prestasi tentunya yang bagus ya. Misalkan saya membandingkan nilai statistik di RPL dengan nilai statistik di reguler. Nah, tentunya yang nilainya yang paling bagus ya, yang paling tinggi nilainya. Jadi saya nggak akan simpulkan. Jadi Bapak simpulkan aja sampai sini aja. mu1 besar mu2. Nah, gimana kalau A-nya negatif, B-nya negatif? Maka di sini kesimpulannya mu1 lebih kecil dikurangi mu2 lebih kecil dari 0.
Sehingga mu1 lebih kecil dari mu2, ya. Nah, gimana kalau misalnya A-nya negatif, B-nya positif? Berarti kalau keduanya berbeda beda tanda, ini negatif, ini positif, berarti nilai ini melewati 0 kan? Nah, di sini disimpulkan mu1 sama dengan mu2. Jadi ini tidak ada bedanya kalau ini. Tidak ada perbedaan. Jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Gus. Sok dicatat aja dulu. Nanti kita masuk ke ini. Ke teorinya. Nah, ini langsung ya.
Oke. Pendugaan parameter beda dua rata-rata mu1 min mu2. Ini rumusnya. Nah, T alfa per 2, derajat kebebasan, kemudian ada apa? Simpan baku gabungan SP ya di sini. Kemudian akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, kemudian di sini beda rata-ratanya. Kanan kiri yang satu ditambah, yang satu dikurang ya. Temunya. Kemudian SP-nya itu apa? Nanti saya akan jelaskan di sini SP-nya. Sekaligus untuk menghitung derajat kebebasan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini hasilnya. Ya, silakan catat dulu ya. Nanti kita masuk ke contoh. Masih bisa dibaca dibuat gini? Bisa, Pak. Masih bisa. Oke, bagus kalau gitu. Ini contoh soalnya, bentar ya. Insert. Oke. Ya, silakan dicatat dulu ya. Kalau mau nyoba silakan. Jadi di sini ada simpangan baku gabungan antara dua populasi ya, S1 dan S2. Kemudian derajat kebebasannya hati-hati ngitungnya. Kan di sini ada dua populasi ya, ada dua sampel. Nah, kedua sampel itu jumlahkan nanti dikurangi dua. Cara ngitung derajat kebebasannya. Cara ngitungnya pakai ini. Jadi nggak bisa menggunakan satu sampel. Nah, kemungkinan, Pak, ini sampelnya bisa aja ukuran sampel yang satu berbeda dengan yang kedua. Bisa. Jadi misalnya untuk sampel yang pertama diambilnya 40 sampai yang kedua saya ngambil 60, boleh berbeda. Boleh beda, boleh sama. Ya. Nah, jadi nanti kalau ngitung derajat kebebasan gimana? Jadi kedua sampel ini dijumlahkan, dikurangi 2. Oh, ini ukuran sampelnya saya salah ngambil rumus ya. Bentar. Ini ukuran sampelnya yang bentar. Ini saya ngambil rumus. Ini untuk yang sampelnya kecil. Bentar. Kalau ini yang pertama yang ukuran sampelnya besar ya, sebentar. Nah, saya lupa. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau ukuran sampelnya kecil, ada derajat kebebasan karena menggunakan distribusi Choudon. Kalau ukuran sampelnya besar, tidak pakai derajat kebebasan karena menggunakan distribusi normal. Kelihatan nih? Kelihatan, Pak. Nah, ini ukuran sampelnya adalah besar ya. Hmm.
Oke, saya minta waktu 15 menit, nggak apa-apa ya? Iya Pak, boleh Pak. Untuk break dulu. Ya, kalau kamu mempelajari silahkan ya, 15 menit ya. Berarti di sini rata-rata pertamanya berapa? Rata-rata 80.000. 80.000. Nah, nanti itu kita hitung ya. Rata-rata pertamanya 80.000. Pakai rumus ini kan? 80.000. Rata-rata yang keduanya 79.200. mana nih? Saya nggak kelihatan nih. 79.200 kurangi. Nah, di sini 95%. 95%. Berarti di sini berapa? 2,5. Persen. Yang bawahnya itu berapa nih? 2,5%. 2,5% adalah 0,025. Ini berapa di sini? 1,96 ya. Nah, hitungnya dari sini, dari sini ke sini. Oke, 97,5%. Berarti di sini 1,9. Enggak. Lihat ditambah 1,96. 0,975. Bisa ditanya Pak, itu 1,96 tuh M-nya yang dipakai 50 atau gimana nyarinya? Nggak usah pakai, ini kan kalau normal. Oh, jadi Tidak tabelnya tuh bergantung pakai yang mana ya Pak? Tabelnya tuh pakai yang Distribusi tabel berapa? Tabel A3. Oh iya baik. Nah, ya tabel yang ini coba nanti saya perlihatkan ya. Normal mah kan ini. Beda dengan student. Kalau student mah kemudian ngitung luasnya juga beda ya. Kelihatan nggak? Normal. Terlihat Pak. Iya. Nah, yang dihitung kan luas ini kan? Itu enggak? Betul. Iya. Nah, kalau kita mau menemukan yang 2,5%, nggak mungkin. 2,5
Nggak susah, kalau di T mah bisa. Nah, untuk nyari bawahnya kan bisa 2,5%, bisa dari sini ke sini. Dari sini kan totalnya kan 100%, berarti di sini 97,5% atau 0,975 kan gitu ya. Nah, cari bawahnya ini. Cari 0,975. Nah, ini 0,9775 ini kan? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Iya. Oh, perkecil. Nah, ini berarti 0,975 kan ke sini. Ini kan 0,975. Di sini 0,2 berapa? 0, berapa nih? 0,025. 0,225. 0,225. Kan nggak mungkin kita dapatkan yang ini mah. Yang dapatkan karena yang dicari yang bawahnya kan ininya titik ini. Betul nggak? Betul. 975 ketemu ini. Di bawah 0, jadi 1,9. Nah, jelas? Jelas, Pak. Makasih. Bisa ya? Yang sampai nggak bisa ngitung-ngitung. Nanti dalam ujiannya nanti kalau ujian akhir luring ya. Oke, kita masuk ke tadi materinya mana dok? Kok jadi nggak ada? Masalahnya di TV nggak membeli. Jelas kelihatan share screen-nya? Terlihat, Pak. Nah, ini dia alfa perduannya 1,96 akar. Cuma gini aja. Simpan baku berapa? Simpan baku mana? 6.000, Pak. Nah, simpan bakunya sama kan? Nah, kalau dikuadratkan berarti 6.000 pangkat 2. Nah, dibagi. Ukuran sama yang pertama berapa? 50. 50 dua-duanya kan? 50. Iya. Ditambah simpangan baku yang kedua. Yang kedua 6.000 juga. Dibagi dengan 50. Sok hitung pakai kalkulator. Berarti ini min 1 min mu 2. Ini 80.000 kurangi 79.200. Ditambah ini 1,96 akar ini. Ya, ini sama dengan ini. Sok min 1 min mu 2. Berapa? 6.000 kuadrat per 50. 6.000 kuadrat per 50. Yang sebelah kiri minus 1.552, Pak. 1.500. 1.552. Minus 1.552. Yang kanan? Yang kanan 3.152. Kesimpulannya apa? Mu 1 bisa sama dengan mu 2. Berarti kesimpulannya tidak ada bedanya kan? Jadi tidak ada yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Jadi keduanya tidak ada perbedaan. Tidak
ada perbedaan. Nah, dengan tingkat keyakinan 95% bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki kualitas ban yang sama. Padahal di sini cuma berapa beda ya? 80.000, 79.000, beda seribuan ya. Beda berapa? 800-an kan rata-ratanya. Tapi hasil perhitungan statistik ternyata tidak ada perbedaan. Nah, itulah bedanya antara deskriptif dengan statistik ya. Kalau kita menggunakan deskriptif, kita hanya membandingkan kedua rata-rata aja. Yang satu 80.000, yang satu 79.000. Oh, yang baik yang 80.000, belum tentu. Ya. Jadi dari sini kesimpulannya tidak ada perbedaan. Gitu. Saya kemarin itu memberikan analisis di bidang kedokteran ya. Jadi kalau pakai treatment ini ada nggak perbedaan? Secara deskriptif kelihatan ada perbedaan, tapi secara deskriptif nggak ada perbedaan gitu. Jadi treatment ini tidak berpengaruh gitu. Nah, kalau misalnya itu mau diangkat ke permukaan bahwa dengan menggunakan treatment obat ini bisa menghasilkan efek begini misalkan, efek sesuatu yang lebih baik, ternyata tidak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya ini mau diangkat, wah berarti ada perbedaan. Wah bahaya kalau misalnya obatnya udah terlanjur diproduksi. Karena harus ketat ya di dalam dunia kedokteran. Tidak bisa kita menyimpulkan bahwa dengan deskriptif udah cukup, nggak bisa. Nah itu. Karena kalau deskriptif kan errornya wah boleh dikatakan nggak bisa dijamin kan gitu. Coba aja kalau kita menyimpulkan bahwa itu kedua ban itu mana yang lebih baik? Yang lebih baik 80.000 misalkan. Berarti kalau yang 80.000 adalah dari perusahaan A misalnya, ini yang di perusahaan A, ini perusahaan B. Wah ternyata A lebih bagus dari B. Setelah dicoba di lapangan, masih banyak ban-ban B yang lebih bagus dari A. Nah, seperti itu faktanya. Bisa aja terjadi. Bahkan di lapangan bisa terjadi B dan A tidak ada bedanya. Nah, seperti jadi kalau misalnya kita mau lihat bahwa yang terbaik harus kelihatan terbaiknya tuh sebesar apa kan gitu ya. Nah, di situ dilihat dari distribusi. Nah, di sini masuk ke distribusi norma ya, karena norma karena ukuran sampelnya juga cukup besar. Yang satu 50, yang satu lagi 50 sama. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi untuk memutuskan bahwa di situ ada perbedaan, tidak ada perbedaan, nggak gampang ya. Hanya cukup menggunakan pendekatan deskriptif. Ya tidak, saya punya membantu ya, yang spesialis bedah yang melakukan penelitian dengan menggunakan treatment ini, maka kondisi pasien akan lebih baik. Biasanya kan kalau dikasih obat tertentu, belum dia kasih obat tertentu kan kondisi pasien pada pasca operasi itu ada yang disebut dengan nervous ya, gugup. Nah, kegugupan itu juga akan mempengaruhi ketika dia melakukan pembiusan. Nah, itu kegugupan itu bisa diatasi dengan diberikan treatment obat. Nah, ternyata treatment obat ini ada yang bisa menghasilkan efek bagus, ada yang menghasilkan efek tidak bagus, biasa-biasa saja. Nah, di sini dicoba beberapa treatment. Ternyata ada juga treatment yang menghasilkan lebih baik. Artinya bahwa pasien menjadi lebih kalem, lebih tenang gitu ya, ada. Tapi dengan treatment yang satu lagi tidak ada perbedaan, jadi jangan dipakai gitu. Obat. Jadi kan dia menggunakan beberapa jenis obat di situ maksudnya. Nah, seperti itu ya, karena statistik. Jadi masuk ke dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan sampai kita hanya meyakini secara deskriptif aja. Ya. Tapi kebanyakan kan deskriptif udah cukup gitu ya. Kayak gini ya, bahwa kalau misalnya
Yang lucu itu kalau misalnya kita mau membandingkan ban produksi A dengan B, yang diuji cuma satu gitu. Nah, itu keterlaluan itu. Yang diuji cuma satu, nggak bisa kalau kita dibawa ke ranah statistik, harus bersifat general. Jadi yang diuji jangan satu, ini 50 ban ya. Yang satu lagi sama 50 ban. Nah, ini pemikiran dari mahasiswa itu seperti itu. Mau membandingkan, kamu membandingkan. Ada mahasiswa yang tugas akhir, bandingkan. Kamu tahu nggak, resiko membandingkan itu yang harus diuji harus banyak. Akhirnya dia nggak berani. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya dibawa ke ranah statistik, ya seperti itu resikonya. Bandingkan. Pak, saya mau bandingkan nih kekuatan bahan yang menggunakan kayu sama bambu. Mana yang paling kuat? Apakah cukup satu? Ya nggak bisa. Kamu buat satu, yang satu lagi buat satu. Terus nanti dibandingkan. Oh, ini lebih kuat, setelah diukur. Nggak bisa diterima itu. Ya, jadi harus banyak yang kita buat. Bisa aja berbagai macam bentuk gitu ya dari situ. Kalau bentuknya gini gitu. Nah, seperti itu. Sekian puluh macam, kita dapatkan 30 macam, terus diukur keduanya. Dia kan tidak sama, beda. Ada hasil pengukuran dari kedua macam ini, kekuatannya, baru kita bandingkan. Nah, dari situ. Lumayan ya. Makanya ada sipil yang memaksa melakukan perbandingan. Kata saya itu udah mahal biayanya, tapi kan dia tetap aja berusaha untuk melihat hasil perbandingan. Akhirnya dapat juga. Pak, ukuran sampelnya kecil gimana nih? Nggak bisa kalau saya besarin lagi harus bayar. Ya udah, masih banyak ya ilmu yang bisa kita gunakan. Saya menggunakan metode non parametrik waktu itu. Oke, jelas? Bisa dipahami ya? Nah, Bisa, Pak. gimana kalau ukuran sampelnya kecil? Kan ukuran sampelnya gede. Kalau ukuran sampelnya kecil, rumusnya ini nih. Yang tadi Bapak hapus sebetulnya. Jadi misalnya kalau yang satu 30, yang satu 20, ya. Jadi kita harus menggunakan distribusi Choudin. Nah, distribusi Choudin itu ada dua syarat di sini. Ketika ukuran sampelnya kecil. Apakah yang kita bandingkan itu ada hubungannya? Enggak. Artinya gini, yang kita bandingkan itu adalah dilakukan perlakuan objek yang sama. Enggak. Kalau misalnya ban A dengan ban B itu enggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya begini ya, kalau misalnya objek yang sama, kemudian kita lakukan perlakuan yang berbeda. Nah, itu ada hubungannya. Itu tidak independence dan itu rumusnya beda. Tapi selama kita di dalam praktek, biasanya di engineering sipil itu jarang yang berkaitan seperti itu. Biasanya yang berkaitan itu adalah sosial ya. Nah, sosial itu biasanya berkaitan misalkan ketika kita mau memberikan treatment untuk meningkatkan kemampuan pemahaman gitu ya ke sebuah materi. Nah, misalkan dalam bahasa Inggris pakai audiovisual misalkan. Nah, yang dia lakukan pada objek yang sama, jadi pada mahasiswa yang sama. Jadi kalau mahasiswanya itu kemudian dia amati, kemudian dikasih audio visual ya, kasih audio visual, kemudian diamati lagi. Nah, itu berarti itu tidak independen. Tapi kalau misalnya yang dibandingkan adalah dua mahasiswa A, yang satu B, yang satu A pakai treatment, yang satu B nggak pakai treatment, nah itu bebas. Tidak ada hubungannya antara objek yang kita amati. Gitu. Jelas? Nah, rumusnya ini. Rumusnya yang mana? Tadi teh udah ya. Nah, ini kalau ukuran sampelnya kecil. Pakai distribusi Choudin. Tadi udah. Silakan kalau mau dicatat dulu.
Kelihatan nggak? Nah, ini ukuran sampel Lihat. kecil. Jadi untuk ukuran sampel kecil. Yang tadi udah dicatat belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Ukuran sampel kecil. Nah, ini rumusnya. Ada 2 ya. Nah, derajat kebebasannya gimana ngitungnya? Ini. Aduh. Insert. Nah, ini. Jadi kalau ukuran sampel kecil, ya, misalkan populasi itu sama variansinya, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, keduanya sama ya. Bagaimana ketika kita melakukan pengecekan bahwa kedua populasi yang kita bandingkan itu sama? Ya bisa kita dilakukan. Biasanya kalau misalnya yang kita buat itu adalah dengan sebuah mesin ya, misalkan spek ya, spek. Biasanya dari spek itu udah kelihatan. Misalnya kita mau mengamati ban mobil ya. Ban mobil kalau misalnya dilihat populasi dari kedua ban mobil ini memiliki variansi yang sama. Dan kita bisa lihat ya dia pakai mesin yang mana gitu. Yang satu mesin A, yang satu mesin B ya mungkin dianggap dengan proses yang sama, ya kita bisa anggap bahwa itu menghasilkan varian yang sama. Varian yang sama tuh belum tentu rata-ratanya sama kan gitu ya. Bisa beda. Cuma varian jadi artinya bahwa penyimpangan tingkat kehausan dengan rata-rata itu tidak jauh berbeda di antara kedua populasi ini. Nah, itu ya, kita bisa lihat dari spek ya, model yang kita buat dari situ. Jadi nggak usah dicek sebetulnya. Cek sama enggak, ini susah. Nah, ketika kita ngambil sampel itu pasti variansinya nggak sama. Jadi dari populasi pertama, kedua ya nggak sama kalau diambil sampel mah. Tapi dari populasinya sendiri keduanya sama ya. Makanya di sini ada S1 dan S2. Kelihatan di sini? S1. Yang pertama variansinya S1, yang kedua adalah variansinya S2 kuadrat. Jelas? Nah, kemudian nanti ada derajat kebebasan, adalah jumlah dari kedua sampel, N1 tambah N2 dikurangi 2. Gitu ya. Nah, kemudian di sini distribusi yang digunakan bukan normal, tapi student. Student ingat yang kita hitung adalah arsiran di sebelah kanan. Ya, ini alfa per 2-nya di sini. Nah, di sini alfa per 2. Berarti di sini T alfa per 2, derajat kebebasan. Di mana derajat kebebasannya ngitungnya dari total kedua sampel ini dikurangi 2. Jelas? Jelas, Pak. Oke, nanti kamu catat dulu. Setelah itu nanti akan Bapak perlihatkan contohnya.
Nah, ini contohnya. Sebenarnya nggak sulit ya, rumusnya udah ada. Tinggal kamu utak-atik di eh, distribusinya ya. Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Silakan. Nah, dicatat dulu, terus nanti kerjakan ya. Kita bahas sama-sama.
Oke, ada yang sudah? Firdayanti. Saya izin menjawab, Pak. Oh, bagus. Sok dia. Jawabannya apa dia? Min 63,504 sama 33,504. Min? Min 63,504 sama 33,504. 504 ini? Iya, Pak. 504. Kita coba ya. Rata-rata pertamanya berapa tadi teh? Lampunya? 807. 807 ya? Ya. 807 dikurangi 822. Terus T alfa per 2-nya berapa? 43 V-nya. Nah, ini kan 95% ya. Berarti di sini 5% kan ya? Bagi 2. Jadi 2,5 sen. Ini 0,025 ya. Nah, kita cari T 2,5%. Derajat kebebasannya itu berapa? 43. 20 yang 20, 45, 44 kan? 43, Pak. Sebara. 43. Oh ya, dikurangi 2 ya. 43. Kurangi 2. Ketemu berapa di tabel? 2,021. 2,021 gini? Iya, Pak. Oh, nyari dulu SP ya, SP biar ini. SP-nya adalah kita cari SP dulu. 80 jam bukan, Pak? Gimana? Itu ada di soalnya 80 jam simpangan bakunya, Pak. Oh iya, simpan bakunya. Oh, dua-duanya sama 80 jam ya. N1-nya berapa? 20 kurang 1 kali 80 kuadrat kan? Ya. Ditambah 25 kurang 1 kali 80 kuadrat. Gitu kan? Terus dibagi N1 tambah N2 jadi 20 ditambah 25 dikurangi 2 ya? Iya, Pak. Ini udah dihitung pakai kalkulator berapa? Hasilnya 80 tetap. Hasilnya 80? Iya. 80. Oke. Nah, nanti masukkan ke situ ya dari rumus ini. 807 dikurangi 822 dikurangi lagi 80 2,021 kali 80 ya kali akar 1/20 ditambah 1/25 ya. Nah gini jadi min 1 min mu 2 satunya lagi 807 dikurangi 822 ditambah ini mah 2,021 kali 80 kali 1/20 ditambah 1/25. Jadi mu 1 dikurang mu 2. Di sini kirinya berapa? Udah dihitung? Sok bantuin. Itu, Pak. Min 63,504. Iya, min 63,504. Saya percaya aja ya nih. 33,504. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Bapak. Tidak ada perbedaan ya? Pak izin bertanya, Pak. Nah, sok. Kalau di tabel kan V-nya 43 itu gak ada ya, Pak?
Adanya 40 dianggap ke 40 aja atau gimana, Pak? Iya, Untuk ke fee. 40 ditarik ke 40. Oh iya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tidak ada perbedaan. Judulnya apa? Jadi kalau di atas 40 itu ditarik ke 40. Jadi kita harus punya inisiatif, tarik aja ke 40, nggak ada 43. Ya, jelas? Jelas, Pak. Jadi nggak ada perbedaan ya. Nih, baru saja siapa? Siapa nih? Dia ya? Dia, Pak. Dia. Nomor berapa dia? 12, Pak. Dia nomor 12. Baik, sampai sini aja ya materi hari ini. Nanti kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, nanti Bapak akan kirim hari Minggu mungkin ya, kirim tugasnya. Atau hari Sabtu lah. Mudah-mudahan hari Sabtu bisa dikirim tugasnya. Nanti kamu nyari simpangan baku sama itunya sendiri ya. Ya kalau mau nyari simpangan baku sama rata-ratanya bolehlah pakai kalkulator. Ini bukan pakai, ya harus pakai kalkulator. Pak, boleh nggak pakai software? Boleh lah, nggak apa-apa. Jadi dari ini kamu dapat. Tapi kalau bisa nyari simpan baku sama rata-rata jangan pakai software, ya kerjakan manual aja. Karena apa? Karena nanti dalam ujian nggak mungkin kan pakai software. Jadi sebagai latihan ya kamu harus bisa ngitung rata-rata, ngitung simpan baku, data gitu ya. Nah, itu juga harus bisa. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan software, udah nggak mungkin kan ujian pada pakai itu. Ya, jadi ya kalau jangan jangan pakai software lah. Kalau jadi harus pakai manual aja ya. Nyari simpan baku gimana, nyari rata-rata yang gimana. Kan dulu pernah Bapak buatkan dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Ini rata-ratanya sekian, simpan bakunya sekian. Bisa dicari ya pakai tabel itu. Nah, kalau misalnya pakai software untuk ngecek aja, benar nggak apa yang kita hitung kan gitu. Ya, jadi hanya untuk ngecek aja. Nanti mudah-mudahan hari Sabtu ya bisa Bapak kirim soalnya. Soal yang udah Bapak, materinya adalah materi yang udah Bapak sampaikan. Baiklah, pertemuan hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa absen ya di